الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kucing digambarkan menjadi salah satu hewan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beredar pemahaman di kalangan kaum muslim bahwa Rasulullah memelihara seekor kucing yang bernama Mu'izzah, atau ada juga yang menyebutnya Mu'izzah. Salah satu kisah yang beredar berisikan kisah saat Rasulullah yang hendak mengambil jubahnya menemukan si kucing Mu'izzah tengah tertidur dengan nyenyak di atas jubah tersebut. Rasulullah kemudian menggunting bagian jubah yang ditiduri oleh si kucing agar tidak membangunkannya. Setelah itu Rasulullah kembali ke rumah. Mu'izzah diceritakan terbangun dan merundukkan kepala sekaligus bersujud pada beliau. Karena melihat itu, Rasulullah pun mengelus bulu Mu'izzah 3 kali sebagai bentuk kasih sayangnya. Bagaimanakah kebenaran dari kisah ini dan apakah keistimewaan memelihara kucing sebenarnya di dalam Islam? Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap supaya tidak gagal paham insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sehubungan dengan kisah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kucing, maka tidak ditemukan sama sekali riwayat yang sahih mengenai hal ini. Sebagian besar riwayat yang mengisahkan interaksi Rasulullah dengan kucing tidak berasal dari kitab-kitab yang terkenal. Padahal riwayat Mu'izzah sebagai kucing Nabi ini adalah kisah yang sangat masyhur sekali di tengah masyarakat kita. Bahkan sebaliknya, para ulama mengingatkan tentang perkara berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal ini merupakan hal yang terlarang. Bahkan termaktub dalam sejumlah hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, sesungguhnya semua dusta tidak sama dengan berdusta atas namaku. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, berarti dia telah menyiapkan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab jenazah. Dalam riwayat lain dari Ali radhiyallahu anhu disebutkan pula hal yang serupa. Janganlah kalian berdusta atas namaku atau nama Muhammad, karena sesungguhnya siapa yang berdusta atas namaku pasti masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab ilmu. Namun demikian,
Hal ini tidak lantas melunturkan bukti kasih sayang Rasulullah kepada kucing dan seluruh hewan pada umumnya. Melalui hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah melarang untuk membunuh kucing karena ganjarannya berat di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita masuk ke dalam neraka karena anak kucing jantan, atau beliau mengatakan anak kucing betina. Ia tidak memberinya makan dan tidak juga melepasnya supaya makan serangga bumi, sampai akhirnya anak kucing tersebut mati kurus dalam ikatannya. Hadis riwayat Ahmad dari kitab para sahabat yang tinggal di Madinah, Musnad Abu Hurairah. Dibolehkannya umat muslim untuk memelihara kucing mungkin didasarkan kepada kisah bahwa salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdur Syams memiliki kecintaan pada kucing sehingga ia mendapat julukan Abu Hurairah yang berarti bapaknya kucing kecil. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, dianjurkan memuliakan, yaitu merawat dengan sungguh-sungguh kucing, dan wajib bagi pemiliknya memberikan makan kepadanya jikalau kucing itu tidak bisa mencari makan sendiri. Mengutip dari kitab Al-Maktabah Al-Islamiyah. Sejatinya ajaran Islam juga mendorong umatnya untuk menyayangi hewan, bahkan menempatkan mereka yang menyayangi hewan pada posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga sejalan dengan salah satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang ada rasa rahim akan dirahmati oleh Tuhan yang Maha Rahman, yang memberikan berkat dan Maha Tinggi. Sayangilah makhluk yang ada di muka bumi, niscaya engkau akan disayangi makhluk yang ada di langit. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa memelihara binatang apapun termasuk kucing, yang harus diperhatikan adalah perawatannya, perlakuan kepadanya seperti menyayangi dan menyediakan keperluannya. Sebab tidak jarang yang memelihara kucing itu hanya untuk kesenangan sesaat belaka yang ujung-ujungnya bosan, kemudian menelantarkan hingga si kucing sakit, sengsara, dan bahkan mati. Lantas apakah keistimewaan kucing dalam pandangan Islam? Yang pertama, bahwa kucing bukan binatang yang najis. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis sahih dari Imam An-Nasa'i dalam kitab Bersuci, bab bekas jilatan kucing. Dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik bahwa Abu Qatadah masuk ke dalam menemuinya, kemudian menyebutkan suatu kalimat yang maknanya, aku menuangkan air wudhu kepada beliau, lalu datang seekor kucing yang meminum air wudhu tersebut. Beliau lalu menyodorkan bejana tadi kepada kucing tersebut hingga kucing tersebut meminumnya. Kabsyah berkata, dia melihatku sedang memperhatikannya. Maka dia berkata, apakah kamu merasa heran, wahai anak perempuan saudaraku? Aku berkata, iya. Dia berkata, Rasulullah bersabda, kucing itu tidak najis. Kucing itu termasuk hewan yang ada di sekeliling kalian. Yang penting untuk diperhatikan bahwa bagaimana dengan air kencing kucing. Secara umum air kencing termasuk ke dalam benda najis, baik yang berasal dari manusia, hewan yang boleh dimakan dagingnya, ataupun hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya seperti kucing. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Nabi Muhammad pernah melewati 2 kuburan, maka beliau bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan keduanya disiksa
bukan karena sesuatu yang besar. Salah satu dari keduanya biasa tidak melindungi diri dari air kencing, sedang yang lain biasa menyebarkan fitnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun hadis tersebut tidak menjelaskan secara detail, ulama Syafi'iyah sepakat bahwa makna air kencing dalam hadis itu bermakna untuk semua air kencing, termasuk kencing kucing, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Khatib Al-Shibini. Beliau mengatakan air kencing yang lain atau hewan dikiaskan kepadanya, yaitu air kencing manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa air kencing kucing menurut mazhab Syafi'i termasuk najis. Adapun cara menyucikannya adalah dengan mencuci, menyiram, menyiprat, dan mengusapnya menggunakan air pada bagian yang terkena najis. Lalu keistimewaan kedua adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan rahmat pada umatnya pada hari kiamat yang senantiasa menyayangi hewan, meskipun hewan tersebut adalah hewan sembelihan. Jika hewan sembelihan saja disayangi, maka hewan peliharaan seperti kucing pun lebih utama untuk disayangi. Yang ketiga, memelihara kucing menjadi sedekah. Memelihara kucing dan merawatnya dengan baik, menyediakan makanan yang layak, menjaga kesehatannya sama dengan pahala bersedekah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keistimewaan yang keempat, akan diampuni dosa. Sebuah hadis menerangkan, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya, dan diambilnya air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu, maka dosanya diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, disayangi penghuni langit. Di dalam sebuah hadis yang sudah diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang penyayang maka juga akan disayangi oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayangi oleh penghuni langit. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.